Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan ngaji bareng, kali ini menceritakan, mengingat 10 kisah karomah Gus Mik di luar nalar manusia. Kiai Haji Hamim Jazuli atau Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli akrab dipanggil Gus Mik lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1940. Beliau adalah putra Kiai Haji Jazuli Usman, seorang ulama sufi dan ahli tarikat pendiri Ponpes Al-Falah Mojo Kediri. Gus Mik merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, NU, dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa. Gus Mik adalah kiai yang disebut oleh banyak orang adalah seorang wali Allah dengan penampilan nyentrik unik dan dakwah di tempat yang sangat mengena, seperti di lokasi pelacuran dan kemaksiatan, walaupun tetap mengasuh majelis taklimnya. Dari seiring waktu kehidupan beliau, banyak terdapat cerita tentang kisah kekaromahan beliau. Berikut adalah 10 poin di antaranya. 1. Saat Gus Mik di Ploso, ada seorang santri yang sering mengikuti Gus Mik. Beliau tidak sholat karena menurutnya dia meniru Gus Mik yang tidak sholat. Suatu sore ia ikut Gus Mik mencari ikan di sungai. Saat menjelang maghrib Gus Mik menyuruhnya memegang jala kecil karena Gus Mik akan pergi sebentar. Ketika hari mulai gelap, santri tersebut merasa jala tersebut sudah penuh terisi ikan. Ia berusaha menarik jala tersebut sekuat tenaga. Tanpa disengaja di tengah usahanya menarik jala tersebut dia melihat Gus Mik yang sedang melaksanakan sholat maghrib di atas dahan pisang, bahkan melanjutkannya dengan sholat isya. Setelah selesai sholat Gus Mik kemudian melayang turun menemui santri tersebut, dapat ikan. Tanya Gus Mik, "Anu Gus?" Jawab santri itu sambil memandangi dahan pisang. Santri itu kemudian menyatakan bertaubat dan Gus Mik menyuruhnya untuk mandi tobat di sungai tersebut. 2. Pernah suatu hari, saat memancing, kail Gus Mik terbawa ikan. Saking besarnya ikan tersebut hingga membawa Gus Mik tercebur dan tenggelam di sungai tersebut. Pengasuhnya yang mendapatkan tugas dari ayah Gus Mik untuk menjaga Gus Mik kalang kabut, karena tak ada satupun orang yang bisa dimintai pertolongan. Karena saat itu masih pagi sehingga masih sepi dari pemancing, mondar-mandir pengasuh Gus Mik mencari Gus Mik di tepi sungai. Dengan harapan Gus Mik tersangkut di tepi sungai, namun sampai hampir 2 jam Gus Mik belum juga ditemukan. Akhirnya, karena frustasi pengasuh tersebut pulang ke pondok dan membereskan bajunya untuk pulang tanpa pamit, karena takut akan dimarahi oleh ayah dan ibu Gus Mik yang tak lain adalah pengasuh pondoknya. Dalam cerita Gus Mik kepada pengikutnya, ternyata ikan itu merupakan ikan peliharaan gurunya yakni Nabi Khidir dan membawa Gus Mik kepada Nabi Khidir. Pertemuan itu menurut Gus Mik hanya berkisar 5 menit. Nyatanya Gus Mik kembali ke daratan dan balik ke pondok pada jam 4 sore, sedangkan pengasuh tersebut beberapa bulan kemudian kembali lagi ke pondok setelah mengetahui Gus Mik kembali ke pondok dengan selamat. 3. Pernah suatu ketika Gus Mik diperintahkan untuk memetik buah kelapa untuk dijual, lalu berangkatlah Gus Mik ke kebun. Karena perawakannya yang masih kecil dan belia, Gus Mik belum bisa untuk memanjat pohon kelapa. Akhirnya Gus Mik terbang bagaikan burung dari satu pohon ke pohon lainnya memetik kelapa, sampai selesai tanpa menyentuh tanah. Begitu selesai, Gus Mik segera turun namun kali ini Gus Mik bingung karena hasil panen kelapa begitu banyak, dia tidak akan mampu untuk membawanya seorang diri. Akhirnya, Gus Mik kembali terbang untuk memetik satu pelapa kelapa, lalu buah kelapa itu ia ikat dua-dua dan dinaikkan ke pelapa kelapa itu. Setelah itu Gus Mik menaiki pelapa itu yang kemudian terbang bersama pelapa itu meluncur pulang. 4. Cerita lain lagi, suatu ketika Gus Mik duduk di pinggiran sungai, tiba-tiba datang seekor burung besar berputar-putar di angkasa lalu hinggap di hadapan Gus Mik. Setelah berbicara sebentar, Gus Mik kemudian naik ke burung itu yang kemudian terbang entah kemana menemui gurunya. Tidak sedikit orang yang merah. Itulah 10 kisah karomah Gus Mik, semoga menjadikan kita semua lebih cinta ulama dengan mendengarkan cerita ini. Terima kasih sudah mendengarnya, apabila ada kata saya yang salah mohon maaf. Salam berkah selalu.